Bab 334 Perjanjian 3 tahun. Kata-kata yang membosankan dan sederhana perlahan-lahan melayang di alun-alun besar. Mereka menyebabkan suasana tenang yang telah hadir di seluruh tanah menjadi sedikit keresahan dan kekacauan. Di tanah terbuka, murid-murid Misti Klotset yang tak terhitung jumlahnya membawa segala macam emosi yang berbeda. Dalam tatapan mereka, ketika mereka menatap pemuda berbaju hitam di dekat tepi tangga batu, mereka tidak terbiasa dengan pria muda ini yang dipanggil Xiaoyan. Hubungan antara Nalan Ranjang dan dia sudah menjadi topik dalam percakapan sehari-hari. Banyak murid Misti Klotset tentu saja setiap kali namanya disebutkan, kebanyakan orang akan menyebutkan dengan hina. Seorang anak dari klan kecil ingin menikahi Nalan Nyaran yang statusnya dalam Misti Klotset sama mulia dengan seorang putri. Di mata orang-orang ini nampaknya Xiaoyan telah melebih-lebihkan kemampuannya. Ini terutama terjadi setelah perjanjian 3 tahun tersebar di sekte tersebut. Ejekan ini menjadi lebih kuat. Tentu saja salah satu alasan yang diejek tidak mengecualikan mereka cemburu. Sebagai pemimpin sekte junior dari Misti Klotset yang berada di luar jangkauan banyak orang, meski murid Misti Klotset memandang sebagai dewi di hati mereka. Ketika mereka bertemu, orang-orang ini selalu menghadapi wajahnya yang indah, yang mempertahankan ekspresi acuh tak acuh dan duniawi lainnya. Siapapun yang ingin berhubungan lebih dekat dengannya akan kembali dengan kegagalan. Xiaoyan sebagai pria yang hampir menjadi suami Nalan Yanran akan secara alami dan mudah menerima kecemburuan yang tidak normal. Karena kecemburuan bersama dengan beberapa desas-desus, para murid Misti Klotset ini secara alami akan memiliki kesan yang buruk terhadap Xiaoyan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Ketika mereka berbicara, kebanyakan dari mereka akan menurunkan sebanyak mungkin. Muncul seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka menggambarkan Xiaoyan sebagai sama sekali tidak berharga. Namun, ketika mereka mengamati pemuda yang masih mempertahankan sikap tenang dan santai, meskipun menghadapi Qi bersatu dari hampir 1000 murid Misti Klotset, beberapa murid yang lebih cerdik merasa sedikit terpesona dalam hati mereka. Setelah mereka membuang emosi negatif dalam diri mereka, hati mereka sikap acuh tak acuh ini tampaknya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh sampah dari klan Xiao, yang mereka bisa bicarakan oleh kawan-kawan mereka. Mata cerah Nalan Yanran menatap pemuda itu dengan sosok yang agak kurus di kejauhan. Tatapannya berhenti di wajah yang halus dan tampan itu. Di tempat itu, dia masih bisa samar-samar mengenali sosok pemuda itu saat itu. Pria muda yang saat ini di depannya tidak lagi memiliki kekuatan canggih yang tiba-tiba meletus di aula rumah klan Xiao saat itu. Mengganti itu adalah pengekangan yang mendalam. Dia benar-benar telah berubah. Sebuah kalimat diam-diam muncul di benaknya. Tatapan Nalan Yanran sedikit rumit. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang tidak berguna pada saat itu benar-benar akan datang di Misti Klotset tanpa rasa takut. Apalagi tetap acuh tak acuh seperti angin sementara tidak mengungkapkan sedikit pun kecemasan atau pucat. Bahkan ketika dihadapkan dengan hampir 1000 murid sekte Misti Klotset, Nalan Yanran perlahan berdiri. Sosoknya yang cantik, tinggi, dan lurus seperti lotus salju, bangga dan pantang menyerah. Mata cerahnya menatap Xiaoyan sementara suaranya setenang yang terakhir. Itu adalah anak kecil dari klan Xiao. Bukankah dikatakan bahwa dia adalah orang yang tidak berguna, yang tidak bisa menyimpan daoqi? Di pohon besar, Ji Xiangtian menatap Xiaoyan dengan sepasang mata yang mengandung keheranan. Dia dengan lembut tertawa. Ke. Tetapi melihat sikapnya ini, dia tidak terlihat seperti orang yang sedang terpaksa berpura-pura. Memiliki eksterior yang kuat sementara di dalam kosong. Selain itu, bahkan jika ketenangan diperankan mampu mempertahankan ketenangan ini di depan umum. Kekuatan bersatu yang diciptakan oleh orang-orang lama dari Misti Klotset. Fama yang berada agak jauh mengatakan dari Jia Xingtian mengangguk sedikit. Mata tua dan tajamnya perlahan menyapu Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia berhenti di wajah yang terakhir. Alisnya tiba-tiba bersatu sedikit ketika dia berkata, untuk alasan tidak diketahui dia seperti memiliki perasaan yang akrab tentang dia. Keke, kamu juga punya perasaan seperti itu. Mendengar kata ini, Ji Xiangtian tertawan pelan. Matanya dipenuhi dengan makna yang dalam ketika dia menatap Xiaoyan dan berkata, sepertinya kita mungkin pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kerutan di dahi Fama semakin dalam.
Mata kedipnya dia menatap Xiaoyan, tetapi apakah dia tidak terus mengatakan apa-apa lagi? Hei, orang tua Nalan, apakah ini pemuda dari klan Xiao yang hampir menjadi menantu klan Nalan? Dia tampaknya bukan orang yang tidak berguna dari rumor. Bantalan dan kekuatan mental ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah saya lihat pada orang-orang muda yang saya temui. Mu Chen menoleh dan berkata, dia tersenyum pada Nalanji yang matanya terhenti di tubuh Xiaoyan sejak awal. Dia sedikit melonggarkan senyumannya. Seorang menantu laki-laki yang ditelantarkan karena dianggap tidak berguna. Kini tampak lebih hebat daripada beberapa dari mereka yang tersebut jenius. Ekspresi Nalanji jelek ketika dia dengan ganas memotong Mu Chen dengan tatapannya. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal-hal yang tidak perlu kepadanya. Dengan tawa dingin, dia terus memusatkan pandangan pada pria yang halus dan tampan itu. Emosi di hatinya bergulung. Meskipun Nalanji sudah tahu bahwa Xiaoyan telah meninggalkan reputasi sebagai orang yang tidak berguna, untuk beberapa waktu ketenangan dan kekuatan mental yang ditampilkan saat ini menyebabkan hatinya merasa sangat terkejut. Dia hanya bisa berharap bahwa dendam di antara Xiaoyan dan Nalantian akan mencair setelah perjanjian 3 tahun ini berakhir. Yang terbaik jika mereka bisa berdamai, tentu saja ini mungkin mimpi yang tidak realistis. Bahkan jika mereka berdua tidak bisa lagi bersama di masa depan, membiarkan Xiaoyan berhenti membawa kebencian terhadap klan Nalan di masa depan akan menyebabkan Nalanji diam-diam merasa sedikit lebih baik. Kamu adalah Xiaoyan dari klan Xiao. Seorang pria berjubah putih yang berada di tengah-tengah mengangkat matanya dan memindai Xiaoyan. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata itu. Tatapan Xiaoyan menyapu pria berjubah putih di tengah. Dia menyadari bahwa orang ini harus memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam Mystic Cloud Sect. Sejak yang terakhir membuka mulutnya, para lelaki tua di sekitarnya mengenakan jubah yang sama tetap diam. Saya adalah ketua pertama dari sekte Mystic Cloud, Yuleng. Sebelum Xiaoyan bisa menjawab, pria itu hanya melanjutkan berkata sesukanya. Pemimpin sekte belum kembali hari ini. Oleh karena itu perjanjian 3 tahun kali ini, saya akan pimpin. Tujuan dari kompetisi kali ini adalah untuk saling belajar. Berhentilah saat kamu. Hidup dan mati ditentukan oleh surga. Suara lembut tiba-tiba terdengar, mengganggu kata-kata Yunle. Tatapan di tanah terbuka terbalik ke suatu arah. Akhirnya mereka berhenti di tubuh pemuda berjubah hitam yang tenang itu. Semua ekspresi mereka berbeda. Banyak orang tidak berharap bahwa Xiaoyan benar-benar akan mengatakan kata-kata seperti itu. Orang harus tahu bahwa lawannya adalah penerus sekte Mystic Cloud yang telah difokuskan sekte pada perawatan. KKKK, seorang pemuda yang berani. Di atas pohon-pohon yang tinggi, beberapa orang tua dengan karakter aneh tidak bisa menahan tawa. Beberapa dari mereka bahkan mengangkat jempol pada Xiaoyan. Mata Nalantian terangkat sedikit. Dia menyaksikan pemuda berjubah hitam di depannya. Di dalam mata hitam gelap itu tampak cahaya yang bergetar dan berfluktuasi yang sulit disembunyikan. Apakah itu dendam? Bahkan beberapa saat kemudian dia mengangguk, suara dingin sesuai keinginan kamu. Mendengar jawaban Nalantian, Yuleng sedikit merajut alisnya. Gangguan tiba-tiba dari Xiaoyan telah menyebabkan penatua pertama ini yang memegang posisi cukup tinggi di Mystic Cloud Sect menjadi sedikit tidak senang. Dia harus menyadari bahwa Xiaoyan telah dihapus reputasinya sebagai sampah sejak lama. Namun bakat Nalantian juga tidak lebih rendah dari bakatnya. Selain itu di Mystic Cloud Sect yang merawatnya pertumbuhan kekuatan bisa disebut sangat cepat. Jika mereka bertarung, Yunen tidak optimis dengan peluang Xiaoyan. Anak muda, kamu harus selalu meninggalkan sedikit waktu luang dalam semua yang kamu lakukan. Tetapi karena Anda telah membuat permintaan seperti itu, lakukan sesuka Anda, hidup dan mati akan ditentukan oleh surga. Yulen melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah. Mendengar jawaban Nalantian, Yulen sedikit merajut alisnya. Tiba-tiba Xiaoyan telah menyebabkan penatua pertama ini yang memegang posisi cukup tinggi di Mystic Cloud menjadi tidak senang. Tangan Xiaoyan perlahan memegang gagang penguasa dan tiba-tiba mengeluarkannya dengan penguasa berat Xuan, membawa suara angin yang dikompresi. Swoosh! Itu miring ke kanan dan angin diciptakan dari tubuhnya, mengaduk semua debu di tanah. Doki berwarna hijau samar-samar menyelubungi permukaan tubuhnya saat Xiaoyan menatap Nalantian. Aku datang sesuai dengan perjanjian 3 tahun.
Hari ini mari kita selesaikan semua dendam masa lalu kita. Harap dibayar semua penghinaan yang telah Anda berikan kepada klan Xiao saat itu. Nalan Yaran mengelurkan tangannya dan cincin penyimpan berwarna jamru di jarinya menyala. Pedang berwarna hijau pucat muncul, tapi pedang sedikit miring mencerminkan dinding yang dingin di bawah sinar matahari yang deras. Mata cantik Nalan Yaran bertukar pandang dengan sepasang murid gelap itu. Dia menghela nafas dengan sedikit menyesal dan berkata dengan lemah, "Aku akan bertanggung jawab atas pernikahanku sendiri. Meskipun 3 tahun yang berlalu, saya tidak berpikir untuk melakukan kesalahan saat itu. Saya memiliki hak untuk memilih nasib saya sendiri. Mungkin beberapa tindakan saya tidak tepat ketika saya memilih. Namun, saya pikir saya masih akan berbuat pilihan ini. Bahkan jika saya bisa kembali ke masa lalu." Tindakan tidak pantas. Xiaoyan tertawa pelan. Hanya tindakan sederhana yang tidak pantas dan dia ingin menjauh dari perilakunya yang kasar dan tidak mau masuk akal. "Apakah ini tidak terlalu sederhana?" dia berkata. Ekspresi Xiaoyan secara bertahap kembali ke tidak kepeduliannya. Telapak tangan yang memegang gagang penguasa menjadi semakin ketat. Sesaat kemudian kakinya tiba-tiba maju selangkah. Di tempat itu dia mendarat. Permukaan batu hijau keras sebenarnya memiliki beberapa garis retak yang menyebar. Doki berwarna hijau ganas dan bergelombang mengisi beberapa bibit api warna hijau melonjak keras di permukaan Xiaoyan. Bab 335. Nalan Yaran dikalahkan. Merasakan munculnya doki yang kuat di tubuh Xiaoyan, keheranan melintas di seluruh murid Nalan Yaran. Pria muda ini yang telah mengalami tumpang super cilios dan ejekan di klan Xiao saat itu, sekarang benar-benar berbeda. Saat Nalan Yaran memegang longsor hijau pucat di tangannya, angin berputar-putar berwarna hijau sambil menggulir dan melayang di tubuhnya. Bila angin yang tajam mencabut dan muncul dalam angin yang berputar, kadang-kadang mereka akan meledak, meninggalkan bekas luka yang sangat dangkal, maupun dalam di batu hijau yang keras. Pisau berangsur-angsur bergerak ke atas menuju Xiaoyan dari jauh. Di bawah pantulan sinar matahari, ujung bilahnya memancarkan cahaya yang sangat lebat dan keras. Saat doki di mereka berdua melonjak, atmosfer tanah terbuka langsung terbang ke barat. Lingkungan sekali lagi menjadi sunyi karena semua tatapan dilemparkan pada dua orang itu. Banyak dari mereka yang ingin tahu seberapa jauh yang telah dicapai oleh anak muda yang tidak berguna setelah 3 tahun pelatihan ini. Di alun-alun, Xiaoyan perlahan menutup mata dan segera menghembuskan nafas panjang. Matanya tiba-tiba ditembak terbuka dan api berwarna hijau menyala di tubuhnya. Doki di tubuhnya sekali lagi menjadi jauh lebih dalam pada saat ini. Telapak tangan Xiaoyan erat memegang penguasa gagang dan merasakan berat yang berulang kali dikirimkan kepadanya. Dia mengangkat matanya dan menatap wanita itu dengan sosok seperti Willow di depannya. Keduanya bertukar pandang di udara, kedua bertatap muka agak rumit. Setelah perjanjian 3 tahun selesai, dendam di antara kalian berdua akan sepenuhnya diselesaikan. Saya berharap bahwa setelah hari ini semua persilihan di platform batu, Yunle memandang dua orang yang memberikan gayung tersambut. Dia batu pelan, namun sebelum dia bisa mengatakan semua yang dia inginkan, ekspresinya sekali lagi menjadi jelek. Ketika dia menghentikan mulutnya, ini karena Xiaoyan yang berbeda di tanah terbuka, sudah mengabaikan kata-katanya di bawah. Pengawasan tatap yang tak terhitung jumlahnya, dia adalah orang pertama yang memecahkan kebuntuan dari kehadiran mereka. Xiaoyan mengayunkan penguasa berat dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam saat itu dengan kasar menuduh Nalan Yaran. Di bawah tatapan semua orang di tanah, bayangan hitam itu seperti binatang sihir yang marah. Penguasa Yuan berat dengan lembut bersarang di tanah. Sepanjang jalan itu meninggalkan jejak panjang percikan dan bekas luka yang dalam di permukaan batu hijau. Ekspresi Nalan Yaran tenang saat dia menghadapi bayangan hitam yang langsung menimpanya. Metodologinya adalah alfianatias angin. Karena itu, kecepatan dan kelincahannya yang cepat adalah hal yang sangat bagus baginya. Sama seperti Xiaoyan hendak mendekati jarak 10 meter darinya, Nalan Yaran akhirnya membuat bergerak. Jari-jari kakinya menekan permukaan tanah dengan lembut dan tubuhnya seperti daun yang jatuh di tengah badai masyarakat. Melayang dan menghindar. Dalam sekejap mata, dia bertemu dengan sosok manusia berwarna hijau yang bergegas saat mereka berpapasan. Saat mereka berpotongan, pedang panjang di tangan Nalan Yaran menebas secara horizontal dengan cara yang sangat alami.
Meminjam deras dari kelincahnya, beberapa angin kecil telah memimpin dan meninggalkan pedang di depannya, memotong ke arah leher Xiaoyan. Setelah menahan bila angin, Xiaoyan dengan lembut mengangkat matanya. Murid-muridnya yang acuh tak acuh melirik tubuh anggun yang melewatinya. Dengan lambaian tangannya, penguasa berat Xuan membawa kekuatan ganas karena menabrak secara horizontal ke punggung Nalan Yanran. Tekanan dari kekuatan itu menyebabkan gaun Nalan Yanran menekan erat di kulitnya, menguraikan pinggang ramping. Merasakan suara deru kekuatan besar di belakangnya, alis Nalan Yanran berkedut lembut. Dia tampak sedikit terkejut dengan ketajaman persepsi pihak lain. Longsword di tangannya menekam dengan keras, menyebabkan longsword hijau pucat meninggalkan busur berwarna hijau di udara yang kosong. Ujung pedang yang tajam nampaknya melewati rintangan di udara, dan dengan suara dentang yang jelas, ujung pedang itu langsung bertabrakan dengan penguasa berat. Saat keduanya bersentuhan, kekuatan-kekuatan yang terkandung pada penguasa berat menyebabkan pedang panjang ramping terpaksa menukuk ke busur yang sangat menggerakkan jiwa. Meskipun kata panjang dibengkokkan menjadi lengkungan yang mengkhawatirkan, akhirnya kata itu tidak pecah karena hal ini tepat saat ujung pedang hendak menekan lengan Nalan Yanran yang terakhir menekan jari kakinya dan lembut di tanah. Cahaya hijau di pedang panjang melambung tinggi. Lonjakan energi yang tiba-tiba menjentikkan penguasa berat ke samping dan meledakkannya. Meminjamkan kekuatan pendorong dari antara mereka berdua, Nalan Yanran meronjak ke udara. Wajah cantiknya serius. Longsword di tangannya tiba-tiba bergetar dengan cepat. Segera itu mulai perlahan berputar. Setiap kali pedang panjang bergerak sedikit, itu akan meninggalkan bayangan-bayangan pedang yang tampak substansif. Ketika Nalan Yanran menunjukkan teknik Dao yang aneh, murid Mystic Cloud Sect di bawah ini tidak bisa menahan bisikan di antara mereka. Melihat sikap mereka, tampaknya mereka mengenali latar belakang teknik Dao yang ditampilkan. Selain itu, teknik Do ini kemungkinan adalah sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dikuasai. Bukan hanya para murid ini, tetapi bahkan beberapa dari 10 orang tua berjubah putih plus di atas platform baru sedikit menganggukkan kepala mereka. Penguasa berat dimasukkan ke tanah saat Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dengan mata sipit, dia menyaksikan energi setelah gambar-gambar yang perlahan muncul mengikuti gerakan kata panjang Nalan Yanran. Mengandalkan persepsinya yang luar biasa, dia bisa merasakan bahwa beberapa afti magis mengandung sejumlah besar energi di dalamnya. Penguasa berat dimasukkan ke dalam tanah saat Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia layak disebut pemimpin sekte junior dari Mystic Cloud Sect. Dia dapat menggunakan teknik Do yang kuat seperti yang diinginkannya. Xiaoyan memegang gagang penguasa berat dengan erat di telapak tangannya. Dia perlahan memutar setengah lingkaran saat berada di tanah. Segera dia menginjak tanah dengan keras dan ledakan energi meledak dari tempat kakinya berada, menarik semua tatapan di tanah terbuka. Setelah ledakan, Xiaoyan meminjam energi pantulan dari itu, dan tubuhnya tiba-tiba menembak dengan ke atas, langsung kena lancaran di udara. Daoki berwarna hijau melonjak maju dan seutas bibit api dengan aneh dipintainya di sekitar tubuh penguasa, namun mereka disembunyikan di bawah daoki berwarna hijau dan orang akan kesulitan menemukan mereka jika seseorang tidak melakukan pemeriksaan yang cermat. Nalan Yanran meraju alisnya sedikit bersamaan saat dia melirik ke Xiaoyan yang dengan kasar menembak ke arahnya di bawah. Pergerakan longsword di tangannya tidak berhenti karena ini kaki menginjak di udara kosong dan daoki berwarna hijau pucat keluar dari kakinya. Merasakan suara angin deras dari bilah angin di atas kepalanya, Xiaoyan mengangkat tangannya dan tidak ada hal yang terjadi sesaat kemudian. Kekuatan pendorong yang melesat di atas Xiaoyan melonjak dari telapak tangan Xiaoyan. Kelompok besar bilah angin menghilang sepenuhnya oleh kekuatan pendorong ini sebelum mereka bisa berada di dekat Xiaoyan. Karena kekuatan pendorong ini, sosok pengisian Xiaoyan juga menjadi lebih sedikit santai. Xiaoyan hendak sekali meminjam pasukan tempat waktu saat ia bersiap untuk memblokir Nalan Yanran dari menyelesaikan teknik daunnya. Ketika tangisan yang jelas tiba-tiba terdengar dari tempat yang jauh di atasnya. Saat tangisan itu jatuh, pedang panjang di tangan Nalan Yanran tiba-tiba menunjuk ke arah Xiaoyan di bawah. Kakinya menekan lembut pada udara kosong, dan angin sepoi-sepoi muncul di bawah mereka. Meminjam angin sepoi-sepoi ini, Nalan Yanran dengan cepat bergerak mundur. 5 gambar pedang energi buram yang tertinggal di udara sedikit bergeser.
Satu demi satu, mereka menembak keras ke arah Xiaoyan di bawah. Pedang kabur yang terisi dari energi tampaknya memiliki ruang sobek, dan saat busur berwarna hijau pucat mulai menyebar dari ujung tanduk pedang, 5 bayangan pedang yang ujungnya terkait dengan gagang pedang lainnya seperti bintang jatuh dari langit. Sosok cantik Nalan Yaran berubah setengah lingkaran di udara. Segera dia menjadi seperti lotus berwarna putih saat dia mendarat di tanah dengan cara yang ringan dan gesit. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya secara horizontal. Saat dia melakukannya, pedang energi kabur yang telah hilang benar-benar berbalik dan sekali lagi menikam tajam ke arah Xiaoyan yang ada di udara, tanpa ada titik untuk berputar sendiri. Mengincar pedang energi buram yang sama sekali lagi datang untuk menusuknya, Xiaoyan sedikit terkejut, tatapan matanya melayang di sekitarnya. Berada di udara, dia benar-benar kesulitan menghindar serangan cepat dan tiba-tiba dari pedang buram kali ini, kecuali dia menggunakan Purple Cloud Wings. Karena aku tidak bisa mengelak, maka aku akan menerima dengan paksa, kata Xiaoyan. Saat ini dia jatuh dalam hatinya. Dauki yang berwarna hijau di penggaris berat di tangannya tiba-tiba melonjak. Energi besar yang tiba-tiba dilepaskan menyebabkan banyak orang di bawah ini memiliki wajah yang berah. Bibit nyala warna hijau menyala dan bangkit. Saat penguasa yang berat itu diayunkan, ia membawa kekuatan yang sangat kuat. Dengan keras menabrak pedang energi buram di depannya. Terlihat tatapan kaget semua orang. Saat keduanya bersentuhan, ledakan energi ganas terdengar di ruang kosong. Di atas tanah terbuka, lampu hijau yang intan menyebabkan beberapa orang tanpa sadar menutup mata mereka. Nalan Yaran tiba-tiba berdiri di tempat yang sama, sementara dia mengangkat kepalanya untuk mendorong langit. Lampu hijau yang menusuk tapak tidak menjatuhkan penghalang bagi dia, karena murid-muridnya yang cerah menatap tempat ledakan itu terjadi. Dia mengerti dengan sangat jelas hanya kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh pedang fraktal angin roh. Pukulan sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan Doushi bintang 7 akan mengalami benar-benar sangat kesulitan. Jika Xiaoyan mampu menahan serangan ini, Nalan Yaran juga akan dapat memperkirakan kira-kira sejauh mana ia telah mencapai selama 3 tahun ini. Lampu hijau secara bertahap berkurang di bawah langit. Bayangan berwarna hitam tiba-tiba melesat ke arah Nalan Yaran yang berdiri di tanah. Suara kuat kompres angin menyebabkan gendang telinga seseorang merasakan sakit. Kecepatan serangannya sekeras bayangan hitam, menyebabkan wajah cantik Nalan Yaran berubah sedikit. Jari-jari kakinya menekan tanah saat dia menarik mundur hampir 10 meter dan tubuhnya tampak seolah-olah meluncur ke atas. Bayangan berwarna hitam dengan keras mendarat di tanah dan menghancurkan tempat Nalan Yaran mendarat sebelumnya. Segera suara yang kuat bergema di seluruh lapangan. Potongan-potongan batu berterbangan di sekitar dan banyak garis retakan mulai menyebar di sekitar tempat meresap mereka. Tubuh mundur Nalan dan perlahan berhenti. Dia samar-samar mengamati tempat yang dipenuhi debu. Dengan kecepatan serangan seperti itu, dia tidak mungkin untuk menimbulkan bahaya bagi seseorang yang berlatih di alam medoki afinitas angin. Nalan Yaran dengan lembut melambaikan lengannya. Baju yang luas, angin sopo-sopo muncul entah dari mana, dan bertiup di atas alun-alun, mengangkat debu di sekitarnya. Saat sebelum debu diangkat, mata Nalan Yaran sedikit menyusut. Doki di seluruh tubuhnya tiba-tiba meroket. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat mundur. Dia berulang kali mengayunkan pedang panjang di tangannya. Banyak fragmen pedang tajam muncul di rute yang digunakan untuk mundur. Tepat pada saat Nalan Yaran menarik kembali, sosok hitam dari dalam debu sekali lagi melesat jauh ke depan. Kali ini kecepatannya tampak menjadi berkali-kali lebih cepat daripada sebelumnya. Kecepatan mengerikan menyebabkan bayangan hitam muncul seolah-olah berkedip-kedip. Beberapa bayangan ilusi muncul sebelum dia mendekati Nalan Yaran. Blokade bila angin yang ditempatkan sebelumnya benar-benar dihancurkan oleh pertama dengan metode pedang paling panjang. Nalan Yaran dengan lembut melambaikan lengan bajunya yang seluas. Kecepatan yang sangat bagus. Tapi bagaimana bisa tiba-tiba meningkatkan kekuatan sebanyak ini? Keseriusan dan ketidakpastian muncul di wajah yang cantik ketika Nalan Yaran bergumam pelan di dalam hatinya.
Matanya melirik bayangan hitam yang tampak tangguh saat menerjang. Dia hanya berpikir untuk mengambil tindakan ofensif ketika perasaan dingin tiba-tiba keluar dari dalam kulitnya. Dia tiba-tiba menoleh, sebuah bayangan hitam muncul di belakangnya seperti hantu. Bayangan hitam mengangkat kepalanya, menggunakan wajah yang cuek. Xiaoyan saat ini tangannya terkepal erat. Heavy Huan Ruler berwarna besar sudah tidak benar-benar menghilang. Tinjunya meminjam kekuatan itu dari tubuhnya yang setengah-setengah berputar. Raungan terdengar semakin keras di dalam hati. Kekuatan yang terkandung di dalam kepalan sekali lagi melonjak. Akhirnya itu menabrak punggung Nalan Yanran di depan tatapan para murid Mystic Cloud Sect yang terpana di sekitar mereka. Kekuatan mengerikan langsung menyebabkan tubuh cantik Nalan Yanran terlempar di udara seperti layang-layang yang talinya putus. Dia seperti bunga lemah yang sedang diikis oleh angin kencang. Xiaoyan perlahan-lahan menghela nafas. Dia perlahan-lahan merentangkan tinjunya dan memberi isyarat dengan tangannya. Bayangan hitam yang telah menerobos ke arah Xiaoyan beberapa saat yang lalu melayang segera. Itu dimasukkan dengan berat ke permukaan batu hijau di depannya. Bayangan besar yang telah menarik perhatian Nalan Yanran sebelumnya sebenarnya adalah penguasa berat Xuan. Tak terhitung tatapan tertegun menatap Nalan Yanran yang jatuh dari udara seperti kupu-kupu yang kehilangan sayapnya. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Pemimpin sektor junior Mystic Cloud Sect ini sebenarnya begitu mudah dikalahkannya. Di platform batu, Yunleng dan para tetua lainnya hanya dengan tenang menyaksikan Nalan Yanran yang perlahan-lahan turun. Jika seseorang berpikir bahwa dia akan kehilangan begitu mudah, seseorang akan benar-benar meremehkan pelatihan Mystic Cloud Sect.